Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini, Mister akan menjelaskan materi IPA tematik 5E, subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Untuk itu, Mister harapkan anak-anak dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak bisa membuka buku pada halaman 4. Ya. Pada halaman 4 terdapat gambar yaitu lingkungan sawah dan kolam. Kita lihat yang pertama, lingkungan sawah. Untuk lingkungan sawah terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah air dan baja. Sedangkan yang masuk ke dalam komponen biotik adalah manusia, kerbau, padi, dan rumput. Yang kedua, kita lihat gambar yaitu lingkungan kolam. Di dalam lingkungan kolam terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Untuk komponen abiotik terdiri dari batu, air, bambu yang sudah dirakit. Sedangkan komponen biotiknya adalah ikan, tanaman talas, dan rumput. Selanjutnya anak-anak diminta untuk membuka buku pada halaman 6-7. Ya, kita lihat di halaman 6-7 terdapat komponen pembentuk ekosistem dan jenis makanan hewan. Suatu lingkungan terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda mati. Interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan disebut dengan ekosistem. Organisme tunggal disebut dengan individu. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut dengan populasi. Berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain disebut dengan komunitas. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen atau tumbuhan hijau. Produsen biasa juga disebut dengan penghasil. Konsumen pengguna yang masuk dalam konsumen di sini adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir dekomposer atau pengurai yang disebut sebagai mikroorganisme. Selanjutnya, kita lihat jenis makanan hewan bermacam-macam. Menurut jenisnya, makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Oke, yang pertama kita lihat untuk tumbuhan. Contoh bagian tumbuhan yang dijadikan makanan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nektar bunga merupakan makanan burung kolibri, kupu-kupu, dan lebah. Yang kedua, daun-daunan merupakan makanan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan jerapah. Yang ketiga, buah-buahan merupakan makanan monyet dan kelelawar. Yang keempat, biji-bijian merupakan makanan ayam dan burung. Yang terakhir, umbi merupakan makanan kelinci. Yang kedua kita lihat di sini ada hewan. Makanan hewan juga berasal dari hewan lain. Ada hewan yang memakan daging hewan lain, misalnya singa dan harimau. Ada hewan yang memakan ikan, misalnya beruang. Ada juga hewan yang memakan serangga, misalnya cecak. Gambarnya anak-anak bisa memperhatikan pada bagian bawah PPT tersebut. Selanjutnya anak-anak diminta untuk membuka buku pada halaman 12. Ya, pada halaman 12
Kita lihat di situ ada jenis-jenis ekosistem. Ekosistem di bumi dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Untuk ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Contoh ekosistem darat antara lain ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan hutan. Contoh dari ekosistem perairan antara lain ekosistem air laut. Yang masuk ke dalam ekosistem air laut adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem pantai. Serta ekosistem air tawar. Yang masuk ke dalam ekosistem air tawar adalah ekosistem danau, ekosistem sungai, dan ekosistem rawa. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh dari ekosistem buatan antara lain ekosistem kolam, ekosistem akuarium, ekosistem kebun, dan ekosistem sawah. Untuk gambarnya, anak-anak bisa memperhatikan pada bagian bawah PPT tersebut. Oke, selanjutnya anak-anak diminta untuk membuka buku pada halaman 15. Pada halaman 15 terdapat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Contoh herbivora pemakan rumput dan dedaunan adalah sapi, kuda, dan kambing. Berbagai jenis burung merupakan herbivora pemakan biji-bijian, seperti merpati, tekukur, dan burung gereja. Burung pemakan buah-buahan misalnya burung kakatua, burung beo, dan burung jalak. Yang kedua kita lihat karnivora. Karnivora biasa disebut dengan hewan pemakan hewan lain. Contoh hewan karnivora adalah harimau, buaya, ular, singa, burung hantu, dan burung elang. Yang terakhir kita lihat di situ ada yang namanya omnivora atau hewan pemakan segala. Omnivora adalah hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan. Contoh hewan yang masuk ke dalam omnivora adalah ayam, tikus, bebek, dan ikan. Untuk gambarnya anak-anak bisa memperhatikan pada bagian PPT tersebut. Selanjutnya anak-anak diminta untuk membuka buku pada halaman 36 sampai 39. Nah, pada halaman 36 sampai 39 terdapat siklus hidup hewan. Di situ yang pertama siklus hidup tanpa metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya adalah mamalia, reptil, burung, dan ikan. Yang kedua, siklus hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis di mana bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Di sini ada dua contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu. Kita lihat untuk tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu basah, dan kupu-kupu dewasa. Yang kedua kita lihat ada hewan yang namanya katak.
Tahapan metamorfosis katak dimulai dari telur, kecebong, katak berekor, dan katak dewasa. Dua contoh hewan tersebut merupakan contoh hewan yang masuk dalam metamorfosis sempurna. Yang berikutnya kita lihat di sini ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis di mana bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya. Di sini ada dua contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada capung. Untuk tahapan capung dimulai dari telur, nimfa, capung muda, dan capung dewasa. Contoh yang kedua ada kecoak. Tahapan kecoak dimulai dari telur, nimfa, dan kecoak dewasa. Dua contoh hewan tersebut merupakan contoh hewan yang masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekian saja penjelasan dari Mister untuk subtema 1 di buku tematik 5E. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.